Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang puisi ya. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu unsur batin pembangun puisi, langkah-langkah membuat puisi, dan musikalisasi puisi. Nah, ini adalah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu terbagi ke dalam dua. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Nah, unsur fisik diantaranya ada majas, irama, kata konotasi, kata berlambang. Nah, untuk unsur pembangun puisi ini kemarin sudah kita bahas ya, minggu kemarin. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu unsur batin yang membangun puisi. Nah, unsur batin yang membangun puisi itu diantaranya ada tema, amanat, perasaan penyair, dan nada. Unsur batin pembangun puisi yang pertama yaitu tema. Tema itu apa? Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Misalnya, bertemakan tentang ketuhanan, berarti yang akan menjadi pokok persoalannya itu tentang ketuhanan, tentang hubungannya dengan Tuhan. Terus juga misalnya contohnya tema alam. Temanya bertemakan alam, akan berhubungan dengan pemandangan, keindahan alam, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari unsur batin pembangun puisi, yaitu tema ya. Kemudian unsur batin pembangun puisi yang kedua yaitu amanat. Nah, amanat ini pasti kalian udah paham ya maksudnya. Nah, amanat ini merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau pembuat puisi melalui puisinya. Jadi pesan yang ingin disampaikannya dia tulis, dia ekspresikan melalui puisi. Unsur batin pembangun puisi selanjutnya yaitu ada perasaan penyair. Nah, apa sih maksudnya? Nah, maksudnya di sini yaitu rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Mengungkapkan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Jadi maksudnya di sini yaitu perasaan yang sedang dirasakan oleh penyair. Nah, diungkapkan melalui puisi. Nah, biasanya ini akan berkaitan dengan tema. Nah, temanya itu bisa berlatar belakang sosial, pengalaman, ataupun psikologi dari penyairnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada nada. Nah, nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Jadi di sini penyairnya itu bisa jadi menggurui si pembaca, mendikte, ataupun bernadakan sombong, bernadakan tinggi, ataupun yang lainnya. Nah, itu disebut nada ya, dari unsur batin pembangun puisi. Nah,
untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana puisi, kita akan membuat sebuah puisi. Namun sebelum membuat puisi, kita harus mengetahui langkah-langkah membuat puisi. Nah, langkah yang pertama yaitu tentukan tema. Temanya mau apa? Misalnya mau temanya bertemakan sosial, bertemakan alam, atau politik, ataupun yang lainnya. Kemudian setelah menentukan tema, menentukan pilihan kata atau diksi. Di sini memilih kata-kata atau diksi yang tepat, yang sesuai dengan tema dan judul. Nah, setelah itu memperhatikan gaya bahasa atau majas yang digunakan. Nah, kira-kira majas yang digunakannya itu yang cocok, majas yang mana ya? Misalnya majas metafora atau majas personifikasi atau majas yang lainnya. Nah, itu diperhatikan. Kemudian yang terakhir mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi, setelah menentukan pilihan kata, menentukan gaya bahasa, kemudian kembangkan puisi tersebut menjadi puisi yang indah, seperti itu. Itu langkah-langkah untuk membuat puisi. Nah, selanjutnya yaitu musikalisasi puisi. Untuk kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata musikalisasi puisi. Nah, apa sih musikalisasi puisi itu? Musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan. Dalam musikalisasi puisi, tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam lirik puisi. Hal itu disebabkan puisinya sudah tercipta. Aransemen musik mesti dapat menangkap karakter puisi yang diubah. Aransemen lagu bisa diciptakan sendiri. Musik harus sesuai dengan karakter isi puisi. Alat musik yang digunakan sebagai pengiringnya bisa berupa gitar, piano, biola, dan sebagainya. Tetapi tidak harus selalu itu. Bisa juga menggunakan alat musik daerah seperti kecapi, gamelan, dan sebagainya. Jadi, musikalisasi puisi adalah puisi yang diubah menjadi sebuah lagu. Nah, jadi kalau dulu misalnya kalian beranggapan itu musikalisasi puisi itu puisi yang diiringi oleh sebuah lagu atau diiringi oleh musik. Nah, itu keliru ya. Jadi yang benar itu musikalisasi puisi adalah puisi yang diubah menjadi sebuah lagu. Kemudian diiringi musik, alat musik maksudnya. Tapi alat musiknya juga aransemennya dibuat sendiri. Jadi tidak dari aransemen lagu yang udah ada. Jadi puisinya diubah menjadi sebuah lagu tanpa mengubah atau mengganti kata dalam puisi tersebut. Kemudian aransemen musiknya pun dibuat sendiri gitu. Jadi tidak mengikuti aransemen lagu yang sudah ada. Jadi jangan sampai keliru lagi ya tentang musikalisasi puisi. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian buat satu puisi. Untuk judul sudah ditentukan ya. Jadi silahkan kalian pilih judul puisi yang akan dibuat. Nah, judul puisinya ini ada Kamarku atau Bunga Ros. Walaupun di antara kalian judulnya sama, tapi kalau puisinya buatan sendiri itu pasti tiap orang beda-beda ya. Nah, nanti juga akan kelihatan kalau misalnya kalian yang dari internet nyarinya akan kelihatan. Jadi sebisa mungkin dibuat sendiri ya. Itu untuk tugas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.